سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى فاجعل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim lahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين hadirin para asatidz para ulama hadirat jemaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah, malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan tafsir kita halaman 205 pada tarsawnas. Qala Imam al-Mufassir rahimahullahu ta'ala wa adaban naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu anhu. Fala takhshawun nasa ayyuhal yahud wakhshawni ay iyyakum wa an tuharrifu kitabi lil khawfi minan nasi wal muluki wal ashraf fatusqitu anhumul hududa al-wajibata alaihim wa tastakhriju al-hiyala fi sukuti takalifillahi ta'ala anhum fala takunu khaifina minan nas bal kunu khaifina minni wa min iqabi fi kitmanil ahkam wa nuhudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini lanjutan masih seputar orang-orang Yahudi yang memang mau tidak mau pembicaraan tentang Yahudi ini menjadi penting, bahkan lebih dominan daripada pembicaraan tentang Nasrani, karena memang yang hidup berdampingan dengan kaum muslimin di kota Madinah itu adalah orang-orang Yahudi. Nabi hijrah dari Mekah meninggalkan orang-orang kafir Quraisy, penyembah berhala, paganisme. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Yang beliau temui selain penduduk asli Madinah, yaitu suku Aus dengan suku Khazraj, yang mereka juga musyrikin. Juga Nabi SAW mendapati orang-orang Yahudi, bahkan dominan di kota Madinah. Pasar semua dikuasai oleh orang-orang Yahudi, bahkan persenjataan itu juga dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Inilah yang kalau terjadi peperangan antara bangsa Arab dengan orang Yahudi, maka dua suku Arab tadi bersatu, Aus dengan Khazraj. Tapi kalau lagi nggak perang dengan orang Yahudi, dua suku tadi saling berperang satu dengan yang lain. Jadi mendingan perang sama Yahudi gitu ya. Kalau nggak perang sama Yahudi, ya perang setuluan. Dari zaman jahiliyah sampai saat dibangkitnya baginda Nabi SAW, mereka terus masih sering berperang setuluan gitu. Aus dengan Khazraj. Nah, setelah membicarakan itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan orang-orang Yahudi. Ini konteksnya bukan Yahudi yang ada di zaman Nabi Musa atau Nabi Isa, tapi justru Yahudi yang ada di zaman Rasulullah SAW, di mana kita sudah baca sebelumnya tentang
asbab nuzul ayat. Mereka ingin mencari keringanan hukum, khususnya masalah hukum zina bagi mereka yang sudah pernah menikah. Karena konsekuensi hukum dalam Taurat itu hukumannya rajam, dilemparin batu sampai mati. Ternyata dalam syariat Islam pun hukumannya sama. Ini yang disebut dengan zina muhsan, zina orang yang sudah pernah menikah. Itu hukumannya dirajam sampai mati. Beda dengan yang bujang, itu dicambuk 100 kali. Nah, ya tergantung apakah dicambuk 100 kali kemudian dia mati atau dicambuk 100 kali dia nggak mati, ya untung-untungan. Tapi kalau rajam itu nggak berhenti kecuali sampai mati. Itu kalau sudah pernah menikah, disebut dengan zina muhsan. Kemudian Allah berfirman, "Fala takhshawun nasa." Ayuhal Yahud, hai orang-orang Yahudi, jangan takut kepada manusia. Karena saat itu mereka terpaksa atau terancam untuk merubah hukum Taurat atau menutupi hukum Taurat. Karena takut kepada penguasa, karena takut kepada pendeta-pendetanya. Pada takhshawun nasa, janganlah kalian takut kepada Allah. Ayuhal Yahud, wahai orang-orang Yahud. Wakhshawni, dan takutlah hanya kepadaku. Takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Makna daripada ayat ini, iyyakum wa an tuharrifu kitabi. Kalau ada iyyakum sesudahnya huruf wawu atau iyyaka sesudahnya huruf wawu, artinya hati-hati. Beda dengan iyyaka langsung maf'ul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini iyyakum wa ada wawunya, itu artinya ancaman, hati-hati. Seperti hadis Nabi SAW, iyyakum wal julusa fid turqah. Kata Nabi, jangan nongkrong di pinggir jalan. Setelah iyyakum, iyyakum wal julusa fid turqah. Jangan sekali-kali nongkrong di pinggir jalan. Sahabat protes, ya Rasulullah, malana buddun fi majalisina. Kami nggak enak kalau nggak nongkrong. Zaman Nabi begitu. Habis suntuk di rumah, temu tembok lagi, bini lagi, anak lagi. Kali-kali pengen nongkrong di pinggir jalan, ketemu kawan, ngobrol, masa kita ngopi. Kata Nabi SAW, fa in kana lakum buddun fa'atut tariqa haqqa. Kalau memang kalian nggak bisa ninggalin nongkrong, maka berilah hak jalan. Jalan ada haknya. Sahabat bertanya lagi, "Wa ma haqqut tariq?" Apa itu hak jalan? Kata Nabi, jaga pandangan. Jadi kalau ada orang lewat, menjaga pandangan. Kemudian imatatul adza, kalau ada kotoran yang merintangi jalan, singkirkan. Jangan justru taruhin rintangan, taruhin duri, taruhin itu polisi tidur. Ini iyyakum wa, atau pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Nah, iyyaka wa mujalasatal fasik, iyyaka wa mujalasatal fajir, iyyaka wa mujalasatal ahmaq. Nah, iyyaka wa artinya jangan berkawan sama orang fasik, jangan berkawan sama orang fajir. Fajir itu tukang dosa, tukang maksiat. Iyyaka wa mujalasatal ahmaq, jangan bergaul sama orang bodoh. Iyyaka wa mujalasatas safi, jangan bergaul. Iyyaka wa mujalasatal bakhil, jangan bergaul dengan orang pelit. Ma'innahu yub'id ankal tariq wa yuqarrib ankal ba'id. Karena orang pelit itu yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Itu logikanya macam ini. Jangan bergaul dengan orang fasik, karena yabi'uka bittabi, dia menjual namamu. Dia menjual namamu, ente nggak ngerjain apa yang dia kerjain, tapi ente kecipratan jeleknya. Oh, kawannya si Anu tuh, padahal kita nggak ngerjain. Teman-teman kita yang ngerjain. Kadang-kadang kita ditangkap polisi gara-gara kita berteman sama dia, diinterogasi, ditanya-tanya. Itu nasihat Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Itu juga menggunakan iyyaka wa, setelah iyyaka huruf waw. Iyyakum, kata ahli tafsir menjelaskan makna tadi. Iyyakum wa an tuharrifu kitabi. Hati-hati kalian, jangan sekali-kali kalian, kepada orang Yahudi ini, merubah kitabku, Taurat. Ini makna tafsir. Seakan-akan Allah berkata,
hati-hati jangan kalian merubah-rubah kitabku. Lil khaufi minan nasi wal muluki wal ashraf, hanya karena takut kepada manusia atau takut kepada para raja atau takut kepada orang-orang mulia, pejabat-pejabat, orang-orang kaya. Fatus kitu anhum, kemudian kalian gugurkan untuk mereka al-hududa al-wajibata alaihim, hukuman yang seharusnya diterapkan kepada mereka. Gara-gara orang kaya jadi nggak dihukum, ya gara-gara pejabat jadi dilepaskan, jadi dibebaskan. Itu sudah menjadi perilaku Yahudi di zaman Nabi SAW. Jadi pilih-pilih hukum itu, kalau dilakukan oleh orang yang hina, oleh orang yang lemah, hukum ditegakkan, tajam bahasa sekarang. Tapi kalau yang melakukannya pejabat, ya, kalau yang melakukannya orang terhormat, ya, maka hukum jadi tumpul. Nabi SAW mengatakan, innama halaka man kana qablakum annahum idza salika fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had wa idza salika fihim asy-syarif taraku. Yang menyebabkan kebinasaan umat terdahulu, kalau orang mulia di antara mereka melakukan pelanggaran, maka orang mulia maka ditinggalkan, dibiarkan. Tapi kalau yang melakukan pelanggaran al-wadi, orang yang hina, orang yang rendah, al-haqir, aqamu 'alaihi al-had, maka hukum ditegakkan kepada mereka. Ini sudah terjadi pada umat-umat terdahulu. Nah, maka Nabi mengingatkan umatnya, jangan sampai kalian ikut-ikutan melakukan hal itu sebagaimana yang mereka lakukan, maka kalian akan binasa sebagaimana mereka dahulu binasa. Karena perbuatan sama, akibatnya juga sama. Ini peringatan Allah SWT. Wa tusqitu anhumul hududal wajibata alaihim, sehingga kalian gugurkan hukum yang seharusnya berlaku atas mereka. Wa tastakhriju al-hiyala, kemudian kalian mencari-cari alasan. Al-hiyal, tipu daya. Ya, dalilnya dipelintir, argumentasinya dibuat-buat, buktinya dihilangkan, saksinya dipalsukan. Itu masuk kategori hiyal, jamak daripada hilah, artinya tipu daya. Nah, sama dengan makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Al-makar itu juga artinya tipu daya. Tapi kalau hiyal, tipu daya untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau makar, itu tipu daya untuk membinasakan orang. Nah, itu dua-duanya jelek, tapi makar lebih jahat. Karena tipu daya tujuannya jebak orang, tujuannya mencelakakan orang. Tapi kalau hiyal, tujuannya nyelamatin diri sendiri. Apa dengan bohong, apa tadi dengan menghilangkan barang bukti, apa tadi dengan mengancam saksi atau yang seumpama itu disebut dengan al-hiyal. Maka dalam transaksi jual beli misalkan, itu yang dilarang praktek-praktek hiyal. Di zaman Nabi SAW, Rasulullah pernah datang ke pasar, kemudian beliau masukkan tangannya ke tumpukan gandum, bisa kayak terigu. Saat Nabi masukin tangannya ke dalam terigu, ternyata yang di dalam basah, yang di dalam lemuk, yang di luar cakap kering. Kata Nabi SAW kepada pedagang, ma hadza ya sahibata. Apaan ini? Kenapa begini nih? Nabi bertanya, klarifikasi. Kemudian diperalasan, asabahu badanun ya Rasulullah. Dia kecipretan ya Rasulullah, kebasahan ya Rasulullah. Kebasahan apa di dalam? Cipretan apa di dalam? Supaya nutupin tadi. Kata Nabi SAW, hala wada'tahu fawq, kenapa nggak ditaruh di atas supaya orang yang beli lihat? Man ghasyana falaysa minna. Ketahuilah, orang yang menipu saudaranya itu bukan termasuk golongan kami. Dikeluarkan dari golongan umat Nabi SAW, orang yang menipu sesama muslim. Bukan berarti menipu selain muslim, boleh. Lebih parah lagi hukumnya kalau menipu kepada seorang muslim. Menipu non muslim itu juga nggak boleh, haram. Walaupun dia non muslim, tapi di akhirat kita tetap harus bertanggung jawab kalau mencelakakan dia, atau kalau menzalimi dia, tetap ada sanksinya buat kita. Qala fi sukuti takalifillahi ta'ala anhum, untuk menggugurkan hukum ke atas mereka, ke atas para pejabat
besar, cari-cari alasan, cari-cari dalil. Wala takunu khaifina minan nas. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang takut kepada manusia. Ini dalam konsekuensi tadi, untuk melanggar hukum hakam Allah dengan alasan takut, artinya hukum hakam dilanggar. Alasan takut artinya hukum nggak dijalankan. Balkunu akan tetapi khaifina minni, takutlah hanya kepadaku, kata Allah. Wa min iqabi, dan kepada hukumanku atau azabku. Fi kitmanil ahkam, karena menyembunyikan hukum. Jangan takut kepada manusia saat kalian menyembunyikan hukum, takutlah kepada aku. Menyembunyikan hukum Taurat. Wa nu'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dalam menutupi sifat-sifat Nabi yang ada di dalam Taurat. Nu'ut itu jamak daripada na'at, sama seperti sifat dengan sifat. Jadi nu'ut sifat-sifat Nabi, karakter Nabi, kriteria Nabi, ciri-ciri Nabi itu tegas dan jelas ada di dalam kitab Taurat dan juga ada dalam kitab Injil. Kan kalau kita lihat tulisan bahasa Ibrani-nya itu tulisan yang ada di Taurat tentang tabsyir, artinya berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu ada dalam Taurat. Nah, mereka ini tutupi itu. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika membaca ayat itu, mereka betul-betul simpan rahasia itu. Cari di mana kemungkinan Nabi akhir zaman itu bakal muncul. Setelah mereka tahu munculnya di kota Mekah, mereka ramai-ramai menanti berita di kota Mekah kemunculan Nabi akhir zaman. Nah, tapi tujuan awalnya mereka ingin Nabi akhir zaman ini dari kalangan bangsa Yahudi. Karena bangsa Arab dalam sejarah itu hanya Nabi Ismail saja yang pernah jadi Nabi. Nabi Ibrahim itu berasal dari Babilonia, kemudian hijrah ke Mekah membawa anak dan istrinya. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail bukan orang Arab karena dia keturunan dari ayah dan ibu yang bukan bangsa Arab. Tapi dia menikah dengan orang Arab dari Bani Jurhum, yang tinggal saat itu hidup nomaden di sekitar Mekah. Nah, jadi Nabi SAW itu mewarisi sifat kearaban itu dari istri Ismail alaihissalam, terus ke bawah itu sampai kepada dua ayah ibu Rasulullah SAW. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa di antara dosa besar yang mereka lakukan adalah menyembunyikan sifat-sifat baginda Nabi SAW dengan alasan takut kepada ancaman para penguasa, ancaman para raja. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan lagi, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kalian gadaikan, janganlah kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Tastarun itu secara bahasa artinya membeli. Nah, tapi di sini makna tabiun, artinya kalian jual ayat. Jadi barter ayat dengan harta. Ini kalau kamu mau fatwain begini, kami kasih akan duit segini, gitu. Barter. Barternya dengan dunia. Jelas nggak sebanding, karena ayat Quran itu bacaan mulia, nggak bisa ditukar dengan apapun. Dan ini mereka menukarnya dengan samanan qalila, harga yang sangat murah. Walaupun tidak disebut apa yang harganya murah tadi. Kenapa? Karena semua yang dibarterkan dengan Quran pasti murah, walaupun dunia dengan isi-isinya. Karena nggak akan ada yang lebih istimewa daripada Al-Quran. Jadi Allah walaupun tidak sebut barterannya apa, Allah langsung sebut sifatnya sebagai samanan qalila, harga yang sangat kecil, harga yang sangat murah. Ay wala tastabdilu bi ayatil lati fit Taurat ardan qalilan minad dunya. Janganlah kalian tukar ayat-ayatku yang ada di dalam kitab Taurat
ardan qalilan minad dunya, dengan sebahagian kecil daripada materi-materi dunia. Ardan di zamannya a'rad. Kalau irdan itu artinya kehormatan. Kalau ardan artinya benda-benda duniawi, bisa duit, bisa jabatan, kedudukan, bisa istana dan seterusnya. Itu disebut dengan ardan. Nah, ini kalau bacanya kasrah irdan artinya kemuliaan. Al-ird itu walaupun beda harakat maknanya jauh perbedaan. Ardan qalilan minad dunya, materi yang sedikit daripada dunia. Ai kama nahaitukum an taghyiri ahkami li ajli al-khawf fakadzalika anhaakum an at-taghyir wa tabdil li ajli tama' fil mali wal jah. Jadi kan larangannya ada dua. Jangan kalian rubah kitab suciku dengan alasan takut. Dan yang kedua, jangan rubah ayat suciku dengan alasan ingin menukarnya dengan dunia, ingin barter dengan harta. Nah, itu dua-duanya haram, dua-duanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya merubah kitab suci dengan alasan apapun, apa karena ancaman, apa karena suruhan, atau tadi karena iming-iming materi dunia, disebut dengan pardon tadi. Ai kama nahaitukum, sebagaimana aku melarang kalian, an taghyiri ahkami, untuk merubah hukum hakamku, li ajlil khauf, dengan alasan takut, fakadzalika anhaakum, begitu pula aku melarang kalian, an taghyiri wa tabdil, untuk merubah-rubah, untuk mengotak-atik kitab suci, li ajlil tama' fil mal, karena rakus kepada harta. Jadi dengan dua alasan itu pun dilarang sama-sama. Wajah, atau ingin dapat kedudukan, bahasa sekarang menjilat, dia bantah ayat Quran, dia rubah-rubah makna dan pengertian ayat Quran, itu semata untuk dapat jabatan, disebut dengan jah. Dan jah itu artinya jabatan, kedudukan. Nah, wa akhdhir rishwah, atau mengambil suapan, jadi bayaran. Orang yang profesinya jahat, orang yang pekerjaannya nista, sekedar untuk mendapatkan bayaran, itu disebut dengan riswah. Bahasa sekarang ini disuap, dibayar. Fakadzalika fa inna kulla mata'id dunya qalil. Ketahuilah bahwa semua materi-materi dunia itu sedikit, kalau perbandingannya ayat suci, kalau perbandingannya akhirat, kalau perbandingannya pahala dari Allah, itu semua dunia jadi murah. Dan dunia walaupun murah, tapi dengannya kita bisa menebus surga. Kita bisa menebus surga. Bahkan surga jadi murah kalau kita tebus dengan sekecil apapun yang ada di dunia. Dalam hadis misalkan Nabi sampaikan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hindarilah diri kalian dari siksaan api neraka walaupun bersedekah dengan sebelah biji korma. Jadi bukan satu biji korma, sebelahnya, setengahnya lagi dimakan, setengahnya lagi disedekahin. Itu sudah cukup untuk menghindari dari siksaan api neraka. Murah banget surga kalau digunakan untuk kebaikan. Nggak pakai mahal-mahal untuk beli surga, yang sekecil itu pun bisa. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan, maka semua dunia tadi itu menjadi murah, kalau untuk barter dengan kebaikan, kalau untuk barter dengan kebaikan. Qala wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka sungguh mereka itu adalah orang-orang kafir. Ini ada 3 ayat yang redaksinya sama tapi ujungnya berbeda. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Jadi baik kafirun ataupun fasikun ataupun zolimun itu kadang beda konteks. Kapan seseorang menjadi kafir? Ketika tidak berhukum dengan hukum Allah. Kapan seseorang menjadi zalim?
dan kapan seseorang menjadi fasik. Nah, jadi apa namanya? Tidak boleh ditambah-tambah yang tidak ada dalam Al-Quran. Munafikun misalkan, nggak ada munafik, jangan faulaikal munafikun misalkan. Jadi kadang walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, itu tambahan tuh, nggak ada. Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada. Tambahan kita kan dalam takbir itu. Apa namanya? Faulaikal kafirun. Walau karihal kafirun. Tambahin lagi walau karihal munafikun. Munafikun nggak ada, yang ada cuma kafirun. Ini kita merubah karena konteksnya Allah menempatkan ayat Quran dengan redaksi tertentu karena memang ada makna yang tersirat maupun tersurat. Kalau kita yang meletakin, alasan kita apa naruh di situ munafikun? Memang kita yang bikin tafsir. Kalau kita bikin ayat, ya, ini ayat Quran. Ayat Quran itu nggak bisa diganti-ganti redaksi. Hadis Nabi masih boleh diganti, tapi dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya, kalimat yang ente ganti tidak merubah maksud yang dimaksud dalam hadis. Hadisnya begini redaksinya, tapi kita ganti kalimatnya, tapi kalimat yang kita ganti tidak merubah maksud. Boleh. Yang kedua, kita tahu betul baik kalimat yang kita ganti ataupun kalimat penggantinya. Kita memang ahli bahasa untuk merubah kata-kata tadi. Kalau bukan, ya jangan, karena takut nanti ganti kalimatnya beda maksudnya. Itu namanya riwayatul hadis bil makna. Meriwayatkan hadis bukan redaksinya, tapi maknanya. Maka kata kalau Sayyidina Anas bin Malik sahabat Nabi, karena saking takutnya merubah-rubah redaksi hadis, setiap dia menyampaikan hadis Nabi, di penghujungnya dia katakan au kama qala. Au kama qala Rasulullah SAW, atau yang seperti itu yang Nabi ucapkan. Jadi ini nggak bisa pastiin apakah betul yang saat saya dengar dari Nabi begitu redaksinya, kemudian begitu pula saya riwayatkan hadisnya. Jangan-jangan ada yang salah dengar saya. Yang namanya pendengaran manusia, bisa saja salah. Jadi di akhir hadis yang dia riwayatkan, yang jelas-jelas didengar langsung dari Nabi, tapi untuk kehati-hatian di setiap belakang hadis dikatakan au kama qala. Jadi kalau orang kita nambahin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal nggak bisa ditambahin, bukan ini ada paling udah qala Rasulullah. Au kama qala udah tambahin lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memang demen takkid, demen ditegesin biar kagak lanjut gitu ya. Padahal tadi jadi muwazir. Karena orang yang tidak berhukum dengan hakam Allah, mereka itu orang-orang kafir. Jadi siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah tergolong dalam golongan orang kafir. Nah ini konteksnya bagaimana? Karena kita di Indonesia nggak gunakan hukum Islam. Mencuri nggak dipotong, berzina nggak dirajam, mabuk nggak dicambuk, nuduh orang berzina juga nggak dicambuk. Gampang itu, pelacur lo misalkan. Itu kalau hukum Islam ngomong begitu dan kita nggak punya saksi, atau yang nggak ada saksi, 4 orang yang melihat dia melakukan perzinahan misalkan, itu kita dicambuk 80 kali cambukan. Kan kalau itu gampang, dasar pelacur lo, hanya gara-gara mungkin melihat dia pakaiannya nggak pantas, atau mungkin melihat dia keluyuran malam-malam, kemudian langsung pelacur tuh. Itu ngomong begitu tuh di Islam ada konsekuensinya. Karena kita nggak tahu hakikatnya ngapain. Nabi SAW pernah malam-malam berjalan bersama istri beliau, Sayyidatuna Sofia binti Huyai bin Akhtab, seorang wanita Yahudi masuk Islam, kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau sedang bersama dengan istrinya, ada 2 orang Ansar melihat. Karena mereka malu Nabi sedang bersama dengan perempuan, itu orang Ansar ngacir ke saya, malu melihat Nabi sama perempuan lagi jalan. Rasul katakan, Ansar, jangan takut, ini istriku. Kata mereka, kami juga tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, karena takut fitnah. Jangan-jangan dia nyangkain perempuan lain, ini bini aneh nih, kata kita. Karena fitnah Nabi nggak beda, nggak sama dengan fitnah orang biasa.
Jadi kalau fitnah orang biasa kasarnya, walaupun itu dosa besar, itu konsekuensinya nggak sampai jadi murtad, nggak ada ancaman ini itu gitu. Tapi kalau fitnah Nabi SAW itu langsung murtad, itu konsekuensinya. Karena Nabi sayang kepada umat, jangan takut, ini istri saya. Akhirnya mereka berjalan, karena mereka juga bukan nyangka Nabi sama perempuan ini, enggak, cuma malu melihat Nabi lagi sama perempuan, walaupun dengan istrinya, risih gitu ya, nggak enak gitu. Nabi SAW panggil mereka, nggak usah takut, ini istri saya. Jadi kalau kita berada di bukan negara Islam yang memang tidak menegakkan hukum hakam Islam, ini kita tidak masuk dalam ancaman ini, karena kita ini disebut dengan wilayatul ijbar. Jadi pemimpin yang bukan berdasarkan hukum Islam, tidak juga ditunjuk berdasarkan cara-cara Islam, dan memang penduduknya juga bukan semuanya orang Islam. Jadi nggak ada kewajiban kita dalam tanda kutip untuk menegakkan hukum hakam Islam. Dulu ada ormas yang coba menerapkan hukum Islam. Jadi kalau salah satu dari anggota ormas yang melakukan kesalahan, ditegakkan hukum Islam. Seperti di ISIS misalkan. ISIS kalau ada di wilayah yang mereka kuasai, ada pelanggaran hukum Islam, maka mereka terapkan hukum Islam. Jadi misalkan waliyadzubillah berzina, cukup syarat 4 orang saksi, dirajam sampai mati. Atau ketahuan mencuri, cukup syarat mencuri senilai 1/4 dinar emas. Pun juga barang yang dicuri, barang yang diletakkan di tempat yang seharusnya. Kalau motor ditaruh pinggir jalan dicolong, kagak dipotong. Kenapa ditaruh pinggir jalan, bukan taruh dalam rumah? Karena barang yang berharga harus disesuaikan dengan letaknya. Mobil pinggir jalan, walaupun harganya mahal, tapi yang nyolong nggak dicuri, karena bukan tempatnya taruh di pinggir jalan, taruh di garasi, kemudian dirampok orang, itu bisa diterapkan hukum Islam kepadanya. Walaupun ada hukum yang terkesan gitu, keras tadi, tapi syaratnya juga berat. Ya ujung-ujung orang nyolong, kemudian langsung dipotong, enggak. Itu ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Nah, kalau kita berada di negara Islam, kemudian menolak hukum hakam Islam, bahkan meyakini bahwa hukum selain Islam itu lebih baik daripada hukum Islam, nah itu membuat mereka menjadi murtad waliyadzubillah. Kalau tadi tidak mau menegakkan hukum Islam, padahal ia ada di negara Islam, atau tadi dia mengingkari hukum Islam. Jadi kita ini dalam posisi darurat, artinya negara kita bukan negara Islam. Maka minimal kita tetap meyakini kewajiban hukum Islam, tapi belum bisa menerapkan hukum Islam. Kalau ditanya apa hukumnya pencuri? Ya, kalau menurut hukum Islam, untuk pencuri potong tangan. Kenapa? Ada dalam Al-Quran. Kalau itu mengingkari hukum potong tangan, apalagi menghina hukum Islam, dianggap kejam dan seterusnya, berarti ente menghilangkan ayat Al-Quran atau mengingkari ayat Al-Quran. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Pencuri laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan dari perbuatan mereka. Begitu juga dengan zina. Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, maka cambuklah sebanyak 100 kali cambukan kalau tadi belum menikah. Begitu juga dengan orang yang minum khamr, hadis Nabi SAW, dicambuk sebanyak samadina jaldah, 80 kali cambukan. Nah, itu kita yakini bahwa itu hukum Allah. Kita yakini itu hukum Allah. Tapi karena untuk menerapkan hukum Allah perlu perangkat negara Islam. Ya bisa individu-individu. Ini kita satu RT, kita sepakat aja kita terapin hukum Islam. Satu RT atau satu RW, kebetulan semuanya Muslim, tidak bisa. Karena ini bukan negara seperti yang ditetapkan dalam sistem Islam. Nah, sama seperti khilafah, lagi heboh. Kata Dr. Ahmad Nahrawi Allah yarhamuh, yang dulu di Majelis Al-Fasi ditanya tentang itu. Beliau jawab, perumpamannya seperti kebun dan pohon kelapa. Alih-alih pohon kelapanya tumbang,
tanduknya patah. Artinya kita belum punya perangkat yang komplit untuk menegakkan hukum Islam. Jadi ikuti tadi, asalkan tidak saling mengganggu, asalkan damai, asalkan toleransi dan seumpamanya, itu sudah cukup. Karena dalam Al-Quran perintah untuk berperang kalau memang kita dilarang untuk melaksanakan ibadah kita dengan sempurna, atau dilarang untuk menyebarkan agama kita, mengajarkan agama kita dengan bebas. Itu boleh. Kalau bisa perang, kita perangin. Kalau nggak bisa, kita hijrah sebagaimana Rasulullah hijrah. Wah, kayaknya nggak bisa nih. Kita di Eropa, kita dulu-dulu doang Islamnya, dan kita dilarang untuk ibadah. Kalau bisa hijrah, kita hijrah. Kalau nggak bisa hijrah, ya sembunyikan keislaman kita. Seperti orang Cina, ibadah di basement atau ibadah di ruang bawah tanah supaya bisa terus menjalankan syariat Islam. Jadi ada tahapan-tahapannya. Daripada kita keluar ditembak, kayak di Korea Utara misalnya, kita mau mengungsi, tembak, itu membahayakan jiwa kita. Jadi bertahap, semuanya itu bertahap. Pernah dilalui oleh Nabi SAW. Saat di kota Mekah nggak boleh ibadah mereka. Akhirnya mereka sembunyi-sembunyi. Kalau mau sholat, mereka pergi ke gunung, ke lembah-lembah. Hanya Nabi yang berani beribadah secara terang-terangan, karena dia masih dilindungi oleh kabilahnya, oleh Bani Hashim. Di mana Bani Hashim itu termasuk suku yang dihormati, sehingga orang nggak berani macam-macam. Paling-paling sekali 2 kali mereka mengganggu Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nabi lagi sujud, kata Uqbah kepada orang Quraisy, kalian akan lihat apa yang akan aku lakukan kepada Muhammad. Dia pergi ke kandang onta, dikumpulin tuh jeroan-jeroan onta, kotoran-kotoran onta. Kemudian didatangi Rasulullah, lalu diguyurin di atas badannya. Nabi SAW nggak bergerak sujud, nggak bangun, nggak beringsut dari tempatnya. Sampai ada orang datang ke rumah Rasulullah SAW memberitahu kepada Sayyidatuna Fatimah. Dia kata, ya Fatimah, adriki abaki. Hai Fatimah, tolong temui ayahmu itu. Apa yang sedang terjadi dengan ayahmu? Datang Fatimah ke bawah. Dia lihat ayahnya masih sujud, disingkirin kotoran tadi. Kemudian dikatakan, orang Quraisy, apakah ini perlakuan kalian kepada orang yang menyembah Allah? Emang dia ganggu kalian, kasar? Dia semua pengen ibadah, kenapa kalian perlakukan seperti ini? Rasulullah kemudian bangun, melanjutkan salatnya, kemudian salam. Setelah salam, Nabi tunjuk satu-satu. Hai bulan. Semua yang namanya disebut oleh Nabi mati dalam perang Badar. Yang lebih, supaya lebih dramatisir lagi itu, sebelum perang Nabi datangin lokasi peperangan, kemudian ditandain, di sini bakal mati Abu Jahal, di sini bakal mati Umayyah, di sini bakal mati Utbah, di sini bakal mati Utaibah. Itu nggak ada yang meleset dari tempat yang ditunjuk kepada Nabi. Sahabat ingat Abu Jahal, kata Nabi di sini, di situ kan mati. Jadi gampang nyari, di mana Abu Jahal? Oh, Nabi tunjuk di sana tadi. Datangin betul di situ ada Abu Jahal. Ini kondisi yang berlaku saat Nabi SAW berdakwah, baik ketika masih di Mekah menghadapi orang Quraisy maupun setelah hijrah menghadapi orang-orang Yahudi. Semua menunjukkan sifat-sifat mulia beliau. Semua menunjukkan sifat-sifat mulia beliau, baik kepada orang Quraisy yang memang suku beliau sendiri, kabilah beliau sendiri, maupun kepada orang-orang Yahudi yang jelas-jelas bukan kabilahnya, bukan juga pengikutnya, tapi Nabi tetap berlaku adil kepada mereka. Sehingga orang Yahudi juga heran, kenapa Rasulullah SAW masih bersikap adil kepada mereka. Ini gambaran tentang apa yang nanti akan beliau terangkan, apa maksud daripada lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jadi nggak bisa pejabat atau pemerintah yang belum menerapkan Islam kemudian kita katakan tagut, kemudian kita katakan kafir dan seumpamanya. Karena ayat ini masing-masing letaknya. Kapan jadi kafir, kapan jadi fasik, dan kapan jadi zalim. Itu 3 redaksi ayat tentang Tawakkaltu alaina warhamna wansur ilaina warhamna wansur ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah.